Sebanyak 117 sarjana kesehatan masyarakat dan sarjana keperawatan serta sarjana farmasi dan diploma 3 teknologi laboratorium medik STIKES Papua Sorong yang diwisuda hari Sabtu di Graha Luxio Ex-Oriented Katedral Kampung Baru adalah sarjana bermandat dan bermartabat. Dikatakan bermandat dan bermartabat karena tidak hanya diakui pemerintah, tetapi memiliki kompetensi akademik dan kompetensi kreatif serta kompetensi etik menjalankan profesi, sebagaimana dilaporkan dalam laporan daerah membangun berikut ini. Ahli-ahli ekonomi bahwa attention is the most essential asset in the university. Siapa bisa mengelola attention-nya, dia akan sukses. Attention apa? Attention itu keahlian. Jangan ragu, jangan bertanya tentang kualitas yang dikelola oleh STIKES Papua Sorong untuk mari bergabung menyekolahkan anak bapak ibu di STIKES Papua Sorong, karena kami bukan sendiri, kami di-backup oleh organisasi profesi baik BPPNI, YAKTI maupun tetap Patelki. Itu menjaminkan termasuk farmasi. Mandat dan martabat 117 sarjana kesehatan masyarakat dan sarjana keperawatan serta sarjana farmasi dan diploma 3 teknologi laboratorium medik STIKES Papua Sorong yang dikukuhkan hari Sabtu di Graha Luxio Ex-Oriented Katedral Kampung Baru ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji memulai proses studi di tengah masyarakat dengan kondisi dan populasi serta dinamikanya lebih luas dari proses akhir studi di kampus. Pengukuhan selesainya studi yang diwujudkan dalam pelantikan rapat senat terbuka dalam tradisi keilmuan di perguruan tinggi yang disimbolkan dengan pemindahan tali toga oleh Ketua STIKES Papua Sorong, Dr. Martin Sagrim SKM MKes, dilanjutkan dengan proses pengambilan sumpah janji sarjana kesehatan masyarakat oleh Ketua IAKMI Kabupaten Sorong dan pengambilan sumpah janji diploma 3 teknologi laboratorium medik oleh Ketua DPW Patelki Papua Barat. Mengingat sarjana keperawatan harus mengambil profesi nurse. Bahwa saya sebagai ahli teknologi laboratorium medik sesuai dengan standar profesi dan kode etik ahli teknologi laboratorium medik. Dua, akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan laboratorium medik sesuai standar pelayanan tanpa membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, suku, bangsa dan agama. Tiga, senantiasa mengemban kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Saya akan mengabdikan hidup saya untuk kepentingan manusia sebagai ahli kesehatan masyarakat. Dua, saya akan menjaga kehormatan dan martabat profesi kesehatan masyarakat. Tiga, saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai ahli kesehatan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Empat, saya akan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang terbaik dengan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Lima, saya akan menjaga rahasia yang berhubungan dengan tugas saya sebagai ahli kesehatan masyarakat. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Papua Sorong, Dr. Martin Sagrim SKM MKS, menyebut tanggung jawab profesi menuntut pengakuan sehingga wajib bagi setiap sarjana STIKES untuk menuntaskan seluruh tahapan yang dipersyaratkan sesuai regulasi. Setiap pengakuan tenaga kesehatan itu ada 2 jenjang pengakuan. Jenjang pengakuan di tingkat akademik dan pengakuan di tingkat profesi. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 tentang penetapan tenaga kesehatan ada 2. Pertama disumpah, yang kedua menyatakan pernyataan bahwa mereka itu adalah sebagai tenaga kesehatan, disertai dengan penandatanganan berita acara dan naskah sumpah oleh asosiasi atau institusi yang bertanggung jawab di dalam. Misalnya kalau Patelki itu asosiasi pendidikan teknologi laboratorium medik, dan juga kesehatan masyarakat di tingkat akademik. Kalau itu sudah dinilai dan diakui sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014, disumpah atau ditandatangani berita acara sumpah tersebut. Yang kedua, tahap kedua bagi yang profesi yaitu keperawatan. Setelah dia mengambil pendidikan, dia melakukan proses yang sama, dan inilah yang ditetapkan oleh institusi bertanggung jawab menetapkan seorang wisudawan berhak, dia sebagai kompeten berhak menggunakan gelar sarjana. Itulah sebabnya bahwa setiap yang berhadapan dengan masyarakat langsung, yang memberikan pelayanan langsung, dia wajib dan dia harus disumpah. Kalau dari hasil sumpah itu disebut dia sebagai seorang profesional. Profesi itu berarti disumpah. Nah, yang kedua, dia bisa bertanggung jawab tentang nyawa orang lain. Dalam memberikan pelayanan langsung, dia harus disertai dengan sumpah dan disaksikan oleh para karyawan. Buktinya
nyata di lapangan, di masyarakat, baik yang selesai dan langsung bekerja di yang berprofesi, mereka sudah layak dan terpakai di pelayanan, baik di swasta maupun pelayanan pemerintah, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Yang kedua, khususnya pada era pandemi COVID, justru mereka inilah yang turun di lapangan, menjadi garda terdepan. Jadi garda terdepan, baik sebagai tenaga relawan dan juga sebagai tenaga puskesmas dan tenaga di rumah sakit. Bentuk relawan itu yang seperti apa wujudnya? Relawan artinya bahwa sewaktu-waktu, karena mereka masih di dalam keterikatan dalam akademik, jangan bertanya tentang kualitas yang dikelola oleh Stikes Papua Solo untuk mari bergabung menyekolah anak-anak Bapak Ibu di Stikes Papua Solo, karena kami bukan sendiri, kami di-backup oleh organisasi profesi, baik itu PPNI, YAKPI maupun PETAP Patelka. Itu menjamin kami, termasuk farmasi. Tantangan dan tuntutan serta mutu pelayanan profesi antar sesama anak negeri dan antar negara bagi Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Papua Barat, Dr. Suryal Mofu, harus dihadapi dengan menebalkan pengetahuan literasi media baru dan attention atau kelola diri agar bisa mendapat perhatian. Saya hidup di dunia yang super canggih dengan persaingan luar biasa, bisa. Caranya apa? Dua saja. Satu, Anda harus bisa menguasai literasi baru. Apa itu literasi baru? Literasi baru itu kemampuan membaca data-data secara digital, kemampuan menganalisis data dan data secara digital. Sekarang kalau sudah dilakukan masing-masing literasi tugas nanti dulu kita menjadi sendiri mampu dari sisi ini. Dan kedua, kemampuan menggunakan aplikasi bisnis model literasi teknologi. Nah, aplikasi bisnis model itu sebenarnya apa? Boleh dikeluarkan Facebook, WhatsApp, TikTok, itu jelas. Tapi aplikasi ada di dunia pekerjaan di kedokteran, di kesehatan, medis, aplikasi bisnis model itu sebenarnya semuanya sebuah online semua. Kita harus menguasai teknologi supaya bisa bekerja di mana saja di Indonesia, Papua, di Amerika Serikat, India dan sebagainya. Kita sudah punya kemampuan untuk menggunakan aplikasi. Lulusan Stikes Papua Solo harus bisa mengendalikan dua hal. Satu, attention. Apa itu attention? Attention itu perhatian. Hari ini di dunia modern ini, ahli-ahli ekonomi bahwa attention is the most essential asset in the modern. Siapa bisa mengelola attention-nya, dia akan sukses. Attention itu perhatian. Perhatian. Bisakah Anda mengelola perhatian Anda? Fokus 100% pada apa yang Anda sedang. Your attention to what you put your brain to what you attention to. Kalau Anda harus mengarah pada apa yang Anda lagi perhatian, fokus perhatian itu harus bisa mengelola perhatian itu. Dulu orang bilang, bilang disiplin betul, tapi itu dulu. Sekarang disiplin sudah negara sesuatu yang karena apa? Orang bisa disiplin masuk kantor, misalnya dia buang terakhir sedih, dia disiplin sekali, tapi dia
Wali Kota Sorong dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Wilhelmus Asemuruf mengharapkan wisudawan mengabdikan diri sesuai profesi. Semua perbuatan yang sia-sia diharapkan kita berjaya dalam bangsa yang siap mengabdikan profesionalismenya kepada bangsa dan kemanusiaan. Selanjutnya, buat adik-adik para wisudawan dan wisudawati STIKES Papua, sudah seharusnya untuk kalian semuanya pada bersyukur karena telah berhasil melewati satu fase perjuangan panjang menyelesaikan studi. Rasa syukur itu sangatlah pantas. 3 sarjana lulusan terbaik, masing-masing Ella Nurhayati SKM dan Via Renosari SKEP serta Indah S. Farm diberikan penghargaan atas prestasinya. Tantangan dan tuntutan serta pelayanan profesi antar sesama anak negeri dan antar negara telah diupayakan STIKES dengan mendorong alumninya melengkapi diri dengan pendidikan tuntas agar bisa diterima di masyarakat. Dan akhirnya sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.